bersama saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Pada hari ini kita akan membahas tentang faringitis atau upper respiratory infection akut. Faringitis ini tingkat kemampuannya 4A, jadi diharapkan dokter umum dapat menterapi hingga tuntas. Faringitis merupakan peradangan pada dinding faring yang biasanya dapat disebabkan berbagai macam ya. Terbanyak adalah virus yaitu sekitar 40-60%, bakteri sekitar 5-40%, alergi, trauma, iritan, serta yang lain-lain. Virus dan bakteri ini menginvasi di faring sehingga menimbulkan reaksi inflamasi lokal. Bakteri yang terbanyak adalah Streptococcus beta hemolithicus yang dapat menghasilkan toksin ekstraseluler yang selanjutnya menyebabkan demam reumatik, kerusakan katup jantung, glomerulonefritis akut yang banyak pada anak-anak usia sekolah, dan disebarkan melalui droplet infection. Anatomi dari faring membentuk saluran napas dan pencernaan yang berbentuk endodermal, foregut primitif, dan mempunyai panjang sekitar 12-14. Faring ini berbentuk seperti tabung muskulomembranosea, mulai dari dasar tengkorak, belakang dari mulut hidung setingkat dari vertebrae cervical 6 sampai esofagus. Mukosanya berupa epitelsilia berlapis semu serta di bagian bawah berupa epitel squamosa. Faring ini merupakan kantong yang berbentuk fibromuskular seperti corong dimulai dari dasar tengkorak menyambung hingga ke esofagus. Di bagian atas ada batasan dengan rongga hidung melalui coana. Di bagian depan ada berbatasan dengan rongga mulut melalui isthmus orofaring. Di bawah auditus laring atau esofagus. Panjang dinding posterior faring ini sekitar 14 cm. Faring ini terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Mukosanya osofaring ini epitel berlapis atau berlapis silia atau sel goblet. Orofaring, laringfaring, epitel gepeng berlapis tidak bersilia, serta mukus blanket pada daerah nasofaring yaitu terdiri dari palut lendir mengandung enzim lisosim, proteksin, serta otot yang ada di laring merupakan secara silkurer yaitu musculus contractor faring superior, media, dan inferior yang dijalankan oleh nervus 10, serta secara longitudinal merupakan musculus stylofaring yang diinervasi oleh nervus 9 dan palatofaring yang diinervasi oleh nervus 10. Untuk perdarahannya, arteri karotis eksterna dan arteri maksila interna yang disarafi oleh nervus 10 kecuali musculus stylofaring itu disarafi oleh nervus ke-9. Pemeriksaan yang pada laringfaring adalah bisa digunakan kaca laring untuk melihat dasar lidah atau valikule, epiglotis, dan glotis. Fungsi laring adalah respirasi, menelan, resonansi udara, serta artikulasi. Keluhannya biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri tenggorok, sakit menelan, serta batuk. Dapat juga ditimbulkan tergantung dari mikroorganismenya yang menginfeksi. Secara garis besar, faringitis menunjukkan tanda dan gejala yang umum seperti lemas, anoreksia, demam, suara serak, kaku, sakit pada otot dan leher. Gejalanya berdasarkan jenis-jenisnya, jadi faringitis kronis, faringitis ini kan banyak ya. Yang salah satu faringitis viral, yaitu yang biasanya disebabkan oleh rhinovirus. Diawali dengan gejala rinitis dan beberapa hari kemudian timbul faringitis. Gejala lain adalah demam disertai rhinorrhea serta mual. Pada faringitis bakterial, nyeri kepala hebat, muntah, kadang disertai dengan demam dengan suhu yang tinggi serta jarang naik. Khas banget ya kalau bakteri suhunya tidak terlalu tinggi. Untuk faringitis fungal, terutama keluhannya adalah nyeri tenggorok dan nyeri nelan. Faringitis kronis, hiperplasia, mula-mula tenggorokannya nyeri, gatal, hingga batuk yang berdahak. Faringitis kronis atrofi, umumnya tenggorokan cenderung kering dan tebal serta mulutnya berbau. Faringitis tuberkulosa ini akan menghasilkan nyeri yang sangat hebat pada daerah faring dan tidak merespon terhadap pengobatan bakterial non-spesifik.
Bila dicurigai faringitis atau faringitis GO atau faringitis luastika, maka ditanyakan riwayat hubungan seksualnya. Untuk faktor risiko, yaitu paparan udara yang dingin menurunkan daya tahan tubuh, konsumsi makanan yang kurang gizi, iritasi kronis dan oleh merokok, minuman alkohol, makanan, reflux asam lambung, inhalasi uap yang menghasilkan merangsang mukosa faring. Yang pertama adalah kita bahas faringitis akut. Faringitis akut ini yang terjadinya secara akut ya. Viral itu bisa disebabkan oleh rhinovirus, influenza virus, Coxsackie virus, cytomegalovirus, adenovirus, dan Epstein-Barr virus. Faringitis viral ini eksudatnya banyak ya. Terapi bisa diberikan isoprenosin 6-100 mg per kilogram berat badan. Biasanya juga disertai demam, rhinore, mual, dan nyeri tenggorok. Penyebab terbanyaknya adalah grup A Streptococcus beta hemolyticus. Nyeri biasanya bakterial ini gejalanya yang khas adalah nyeri kepala hebat, demam tinggi, KGB yang besar, kenyal, serta nyeri tekan. Terapi yang bisa diberikan adalah antibiotika, kortikosteroid, analgesik, dan gargle. Fungsi dari kandida adalah untuk nyerikan yang selanjutnya adalah infeksi jamur, yaitu fungal candida, nyeri tenggorok disertai dengan nyeri tenggorok, plak putih. Terapi biasanya diberikan nystatin per drop atau analgesik. Apabila terjadi kita curiganya ke faringitis gonore, maka curiganya mengarah karena ada riwayat kontrak urogenital. Biasanya digunakan cephalosporin generasi 3. Untuk faringitis kronis, ini dikatakan faringitis kronis kalau lebih dari 12 minggu ya. Kronis hiperplastik adalah pada peradangan kronis hiperplastik terdapat perubahan mukosa, granulasi pada mukosa faring, kaustik. Bisa dilakukan terapi dengan kaustik AgNO3 atau TCE atau electrocauter. Pada kronis atrofi, tenggorokannya cenderung kering, menebal, dan halistosis. Mukanya tertutup oleh lendir tebal. Faringitis kronis ini hilang timbul bersamaan dengan artritis atrofi pada rinitis atrofi pada saluran pernapasan tidak buruk, suhu serta kelembapannya hingga menimbulkan rangsangan serta infeksi pada laring. Pada pemeriksaan fisik, maka pada faringitis viral tampak pemeriksaan faring dan tonsil yang hiperemi. Pada Coxsackie virus dapat disertai dengan timbulnya lesi vesikular di orofaring serta lesi kulit beberapa yang berupa makulopopular ras. Faringitis bakterial pada pemeriksaan tampak tonsil yang membesar. Faring dan tonsil yang hiperemi ini terdapat eksudat di permukaannya. Beberapa hari kemudian muncul bercak seperti petike pada palatum dan faring. Kadang-kadang ditemukan kelenjar limfa leher anterior membesar, kenyal, nyeri pada penekanan. Untuk faringital fungal, maka pemeriksaan tampak plak putih di orofaring dan pangkal lidah, sedangkan mukosa faring mukosa faring lainnya hiperemi. Faringitis kronis hiperplastik, yaitu pada pemeriksaan tampak kelenjar limfa di bawah mukosa faring serta lateral band pada hiperplasia. Pada pemeriksaan tampak mukosa dinding posterior ini tidak rata dan bergranular atau kita sebut sebagai cobblestone. Faringitis kronis atrofi, pada pemeriksaan akan tampak mukosa faring ditutupi oleh lendir yang kental. Bila diangkat maka tampak mukosa yang kering. Untuk faringitis tuberkulosa, pada pemeriksaan tampak granuloma perkejuan pada mukosa faring dan laring. Terapi untuk faringitis spesifik ya, yaitu untuk luastika biasanya disebabkan atau sifilis biasanya disebabkan oleh Treponema pallidum. Terdiri dari 3 gejala, yaitu gejala primer pada palatum mole, tonsil, dan bagian posterior faring berbentuk bercak keputihan. Selanjutnya pada stadium sekunder, yaitu stadium ini jarang ditemukan pada dinding faring terdapat eritema yang menjalar ke arah laring.
serta stadium tersier yaitu terdapat guma, biasanya predileksinya pada tonsil dan palatum. Komplikasinya banyak, bisa sinusitis, otitis media, epiglotis, abses peritonsil, abses perifangeal, septikemi, meningitis, glomerulonefritis, serta demam reumatoid akut. Yang harus kita tekankan pada pasien adalah memberitahu pasien dan keluarga untuk menjaga daya tubuh, mengkonsumsi pakaian yang tinggi, bahan yang bergizi tinggi, olahraga teratur, hindari merokok, atau menghindari makanan-makanan yang dapat mengiritasi tenggorok, misalnya gorengan sama bakar-bakaran, serta selalu menjaga kebersihan mulut dan mencuci tangan secara teratur. Untuk pasien dengan laringitis luatica ini bisa timbul komplikasi epiglotis, subperitonsilar, suberetropharyngeal, septikemi, meningitis, glomerulur, dan demam reumatik akut. Prognosisnya pada umumnya bonang, namun hal ini tergantung pada jenis penyakitnya dan komplikasinya. Terima kasih.